Hamil bukan saja tugas perempuan karena dia punya rahim, dan bukan juga hanya tugas laki-laki karena dia yang punya sperma, tetapi itu adalah kerjasama yang baik antara keduanya, baik secara fisik maupun secara emosional. Untuk mendapatkan anak atau keturunan bukan hanya kontak fisik yang diperlukan, tetapi kontak batin yang erat sehingga menimbulkan hormon yang berkualitas bagus yang bisa memancing kesuburan daripada sperma dan sel telur. Banyak yang berpikir bahwa mandul adalah tanggung jawab pihak laki-laki. Mereka juga lupa bahwa perempuan juga mempunyai andil dalam penyebab hal tersebut. Banyak sekali faktor yang sangat mempengaruhi hingga tidak terjadinya kehamilan. Ada faktor laki-laki, faktor perempuan. Jadi keduanya harus benar-benar dipisahkan. Jika seseorang belum mendapatkan keturunan selama 2 tahun, sebaiknya berobatlah ke dokter untuk berkonsultasi dan untuk mengetahui penyebabnya. Karena di sanalah kita bisa mengetahui dengan pasti apa yang menjadi titik dan permasalahannya di luar daripada peran kita sebagai suami dan istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Gunawan. Saya berprofesi sebagai dokter. Saya ingin menjawab daripada teman saya, orang itu bisa mandul padahal dia selalu berhubungan sama istrinya atau pasangannya. Seperti intro di depan, bahwa yang bertanggung jawab untuk mandul dan tidak itu adalah kedua belah pihaknya. Jika itu terjadi masalah, maka keduanya harus diperiksa. Faktor laki-laki 40-40% pada laki-laki, sedangkan faktor perempuan itu bisa sampai 50-60% yang mempengaruhi mandul. Jadi jangan lagi menjustis bahwa karena kamu atau karena kamu, karena dua-duanya memberikan pengaruh yang besar terhadap faktor yang terjadinya kemandulan. Faktor apa saja pada laki-laki yang menyebabkan kemandulan? Hanya ada 2 faktor besar yang menyebabkan laki-laki itu mandul. Yang pertama itu karena hormon, dan yang kedua itu karena saluran keluar daripada sperma. Faktor hormon tadi bisa saja menyebabkan tidak terbentuknya sperma, ataukah kualitas sperma yang tidak bagus, sedangkan saluran keluarnya itu tadi bisa saja terjadi ada sumbatan di tempat keluarnya, mungkin karena ada yang menahan seperti itu. Dan yang kedua adalah faktor daripada perempuan. Perempuan itu pertama itu bisa karena gangguan masa subur. Jadi kalau terjadi haid terus menerus, tidak berhenti, atau tidak haid sama sekali, atau haidnya bisa 2 kali atau 3 kali dalam sebulan, itu artinya terganggu. Jadi sel telur itu gagal dilepaskan atau tidak teratur keluarnya. Yang kedua adalah saluran daripada tuba falopi. Tuba falopi itu adalah tempat ketemu. Jadi pada saat berhubungan, sel telur dan sel sperma itu ketemunya di tuba falopi namanya. Jadi di sanalah tempat pertemuan antara sel sperma dan sel telur itu. Kemudian itu karena gangguan lendir cervix namanya. Jadi pada saat orang itu berhubungan, dikeluarkannya sperma, maka sperma itu akan melewati salah satu jalan menuju ke sel telur. Sepanjang perjalanan itu keadaannya tidak mudah banget. Banyak sekali kendala, seperti lendir cervixnya itu
terlalu asam mungkin, atau terlalu basah, atau terlalu kental, sehingga menyebabkan perjalanan sperma itu terhambat. Karena kalau kelamaan di jalan, maka sperma itu akan mati, jadi tidak sampai pada lokasi tujuan. Faktor keempat adalah bisa saja itu memang kelainan bawaan. Kelainan bawaan umpamanya memang tidak terbentuk sel telur, ataukah ada tumor di situ, jadi memang dari awal itu tidak bisa terbentuk, jadi sehingga tidak bisa mengeluarkan sel telur. Dan faktor lainnya yang kelima adalah infeksi di endometrium. Endometrium itu rahim. Jadi kalau di sana terjadi infeksi, maka suasana di situ huru-hara. Bisa saja sel telurnya itu sakit, ikut sakit, atau tidak dikeluarkan sel telur, atau suasana di sana tidak aman. Jadi bisa menyebabkan faktor perempuan yang menyebabkan kemandulan. Oke, jika ada yang ingin bertanya, tulis di kolom komentar, maka saya akan menjawab suatu saat. Terima kasih.